kita masih dalam penjelasan tentang alasan-alasan yang sangat kuat dan logis yang menghambat penerimaan konsep hak asasi manusia. Ideologi ataupun sikap budaya yang menolak konsep hak asasi manusia. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang penghalang besar yang selama ini membuat hak asasi manusia tidak bisa langsung diterima dengan baik di banyak bangsa di dunia, yaitu justru ideologi nasionalisme. Ya, nasionalisme. Semangat kebangsaan. Begini. Biasa kalau kita mendengar tentang semangat kebangsaan, nasionalisme yang menghambat hak asasi manusia, pikiran kita langsung teringat pada Hitler, diktator Jerman Adolf Hitler, yang dengan ideologi nasionalisme sosialismenya, nasional sosialismus Nazi, juga negara-negara fasisme lain yang dulu menginjak-injak hak asasi manusia. Kita teringat tentang negara-negara seperti itu. Mereka bukan saja menginjak-injak hak asasi manusia, tapi bahkan dengan ringannya mencabut nyawa manusia. Sebegitu gampangnya membunuh. Bukan cuma merampas haknya, tapi merampas nyawa. Tetapi sesungguhnya semangat nasionalisme yang berwujud penolakan terhadap hak asasi manusia itu memiliki banyak wajah. Tidak hanya ideologi politik ultra kanan seperti Nazi, Hitler, atau militerisme Jepang di zaman dulu itu. Gejala ini adalah kecenderungan alamiah di zaman kapanpun, karena biologi dan anatomi gejala ini ialah dalam hal perhadapan antara negara dan masyarakat, state and society, state versus society. Negara dalam hal ini terlalu kuat di hadapan masyarakatnya, state terlalu besar kuasanya. Gejala seperti ini tidak hanya di zaman Hitler pada tahun 1940-an itu saja. Ya, puluhan tahun sesudah Hitler, jadi lebih dekat ke masa kita sekarang ini, dan justru lebih dekat ke wilayah kita, bahkan dalam negara kita, aparat negara menginjak-injak hak asasi manusia di Papua sudah menjadi seperti biasa. Ini akibat apa? Ketika state and society itu tidak berimbang secara hakikatnya. Terlebih sebelum reformasi politik tahun 1998 di Indonesia. Itu sangat sering. Sering bahkan sangat mengerikan dan menyeramkan. Satu contoh saja saya sampaikan di sini. Seorang tentara pangkat bintara pertama saat sedang iseng di pasar dengan santainya memanggil seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sambil santai aja gitu. Dia hanya memilih secara acak dari tengah keramaian orang-orang di pasar di pagi hari itu. Menjelang tengah hari. Cuma dipilih sesuka hati, santai, bukan karena sedang marah atau sedang menghukum orang yang bersalah. Dipanggillah seorang laki-laki dan seorang perempuan penduduk asli Papua. Lalu pria dan wanita itu yang keduanya tidak ada hubungan kekeluargaan, itu disuruh secara paksa mereka harus bersetubuh di tengah kerumunan orang ramai. Bersetubuh dengan ditonton sebagai hiburan oleh orang-orang di pasar. Sambil senang-senang sambil merokok itu tentara tadi. Jadi dia itu hanya seperti menggiring binatang. Dan hanya karena iseng. Sungguh-sungguh pemerkosaan hak asasi manusia yang terlalu mengerikan. Begitulah jika negara terlalu besar kekuasaannya. Jika konstitusi tidak koherent sehingga penerapannya tidak bisa konsisten memagari kebebasan dari faktor kekuasaan negara. Hak asasi manusia
belum terlembaga dalam hukum positif dan budaya pendukungnya. Hak asasi manusia dipandang hanya sebagai produk dari bangsa asing. Hak asasi manusia adalah gagasan yang tidak layak dan bahkan berbahaya karena lahir dari dasar filsafat asing. Tidak cocok untuk bangsa kita. Tidak cocok untuk suatu kultur khas kami. Gitu. Nah, hak asasi manusia di banyak bangsa seperti itu dinilai sebagai konsep yang tidak layak diterapkan pada semua masyarakat. Pandangan ini kemudian berkembang dengan mendapat dasar falsafahnya, yaitu dalam hal ini falsafah ideologi nasionalisme. Ideologi nasionalisme yang sempit. Ideologi nasionalisme yang memastikan salahnya universalisme. Jadi ideologi nasionalisme yang menganggap tidak ada dan bahkan salah sesuatu yang universal. Konsepsi hak asasi manusia diyakini bukan sebagai kebenaran yang berlaku universal, meliputi semua umat manusia dengan latar budaya, sejarah, dan agama apapun. Pemikiran seperti ini tumbuh berkembang dengan tambahan semangat reideologisasi feodalisme. Nasionalisme cuma jadikan jubah penghias di permukaan yang isinya sebenarnya feodalisme, atau lebih tepat lagi reideologisasi dari feodalisme. Reideologi adalah mengenakan kembali kesadaran palsu. Reideologi feodalisme itu sekarang berjubah nasionalisme. Penolakan hak asasi manusia berdasar filsafat komunalisme sering berjalin dengan semangat reideologisasi feodalisme dan menggunakan jubah nasionalisme. Menolak hak asasi manusia dengan cara mengajukan argumen-argumen berupa segala slogan mengenai kebudayaan asli bangsa sendiri, warisan budaya luhur bangsa, dan semua bla bla bla. Sejumlah rejim penguasa di berbagai negara menutupi laku despotiknya dengan menebar ideologi anti oposisi dan anti kritik yang katanya bersumber dari budaya asli leluhur yang menjunjung harmoni. Indonesia sepanjang puluhan tahun kekuasaan Orde Baru adalah satu contoh tipikal dari ideologi semacam itu. Pemerintah menolak pelembagaan oposisi politik, kebebasan pers, menolak hak-hak politik warga yang lazim dalam sistem demokrasi. Semua itu dianggap sistem yang tidak sesuai dengan budaya dan kepribadian nasional asli Indonesia. Ideologi yang katanya mengutamakan harmoni ini jelas hanya merupakan reideologisasi dari tatanan sosial zaman feodal. Kekuasaan yang ada sebelumnya harus dilestarikan, dan kritik terhadapnya dipandang sebagai ancaman terhadap kesatuan bangsa, bahkan gangguan atas tatanan keseimbangan kosmis. Padahal persatuan sejati, bukan persatuan semu, hanya bisa dicapai bila keadilan terjaga, bila keadilan ditegakkan. Sedang keadilan hanya dapat ditegakkan secara optimal di dalam sistem yang meluaskan hak asasi manusia di bidang politik yang diwujudkan antara lain berupa hak dan daulat rakyat untuk mengawasi secara kritis penyelenggaraan kekuasaan negara. Gitu. Nah, ideologi atau filsafat harmonisme itu biasanya dikembangkan seenaknya karena tanpa kritik, sesuai kepentingan pihak penguasa. Akibatnya, ia jadi melantur, walau sekilas, bahkan sering kedengaran sangat logis. Misalnya,
tuntutan dari pihak penguasa agar adanya harmoni atau keseimbangan antara hak asasi warga dengan kewajiban warga. Selalu dikatakan harus seimbang dong antara hak dan kewajiban. Bahkan pandangan itu jauh setelah rejim Orde Baru berlalu, sudah tidak ada lagi kekuasaan Orde Baru. Itu masih tetap didengung-dengungkan seperti mantra-mantra keramat, ideologi-ideologi suci yang harus dilestarikan, gitu. Nah, doktrin ngawur tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban warga ini masih gemar diperdengarkan dalam wacana hak asasi manusia oleh para oknum pemerintah, pejabat, petinggi di lingkungan aparatur negara, bahkan juga para cendekiawan. Ini jelas salah kaprah. Salah kaprah yang dilanturkan dari filsafat yang keliru. Makna hak di dalam hak asasi manusia pada hakikatnya adalah hak atau kebenaran, ya, dari bahasa Arab itu. Tuh. Jadi dia sepadan dengan kata right dalam bahasa Inggris yang berarti hak dan juga berarti benar, gitu. Human right, you are right, gitu. Nah, jadi kalau memang ada keperluan untuk meletakkan hak di hadapan kewajiban, ada kebutuhan untuk memperhadap-hadapkan hak dan kewajiban, atau jikalau hak dan kewajiban memang harus bersanding pada perpaduan oposisi kembar, binary opposition, gitu. Sebagaimana yang lazim dalam filsafat tradisional tentang keseimbangan kosmos, maka padanan lawan atau counterpart dari hak asasi manusia adalah kekeliruan, bukan kewajiban. Saya ulangi, karena hak di dalam hak asasi manusia adalah berbasis pada kebenaran tentang manusia, hak, itu right, hakikat, maka padanan lawan atau counterpart, padanan perpaduan yang berimbang untuk mengimbangi hak asasi manusia bukan kewajiban, melainkan apa? Kekeliruan, bukan kewajiban. Itu. Karena lawan dari kebenaran adalah kekeliruan, bukan kewajiban. Dan kalaupun padanan itu harus dipadukan, hak dan kewajiban hendak dipadukan sesuai arti kata biasanya, maka paduan itu haruslah hak asasi warga dan kewajiban asasi negara. Begitu. Pengertian hak dalam hal ini jelas adalah hak asasi warga yang wajib dijaga dan ditegakkan oleh negara melalui usaha pemerintah. Jadi bukan terutama kewajiban warga. Bukan hak warga dipadukan dengan kewajiban warga. Itu salah kaprah. Sebagaimana yang dituju oleh para penguasa selama ini. Juga para intelektual yang mengekor, membebek pada para penguasa. Gitu. Sudah saatnya kita harus mengakhiri salah kaprah yang selama ini bercokol memenuhi sistem kesadaran kita, yaitu salah kaprah tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam hak asasi manusia. Penggunaan ideologi nasionalisme sebagai sesuatu yang cukup dihayati warga sebagai sebuah filsafat untuk mengorbankan hak asasi manusia itu bukan sudah habis sejak kekuasaan fasisme berakhir. Bukan sudah tidak ada sejak kekalahan mereka, Hitler dan sebagainya dalam Perang Dunia Kedua. Tidak. Mencatut atau mengatasnamakan ideologi nasionalisme yang bahkan sering dihias dengan petikan ayat-ayat dari kitab suci
itu memang masih tetap subur di banyak negara, di banyak bangsa sampai hari ini. Dan selalu banyak oknum penguasa yang ingin mewujudkannya, ingin menerapkan salah kaprah itu. Selalu ada upaya untuk ke situ. Sudah jadi semacam kecenderungan alamiah di dalam budaya bernegara, di bangsa manapun, dan dengan latar belakang budaya apapun, gitu. Nah, menghambat atau bahkan menolak hak asasi manusia dengan ada alasan nasionalisme, dengan landasan alasan ideologi nasional yang sebetulnya hanya wujud dari reideologisasi dari budaya feodalisme, itu masih merupakan fenomena rutin aktual di banyak bangsa di dunia. Terlebih ketika didorong oleh berbagai kebutuhan praktis, sifatnya historis, sehingga digunakanlah segala ideologi untuk melegitimasi praktek-praktek despotisme itu. Misalnya untuk menunda atau mengurangi penerapan pasal-pasal tertentu dalam hak-hak asasi manusia. Maka dikatakan demi kepentingan nasional. Itu bisa tentu saja. Itu pembatasan penerapan hak asasi manusia itu bisa berdasar kepentingan umum. Itu jelas, itu bahkan ditegaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan keterbatasan kemampuan nasional. Itu bisa. Tetapi itu tentu saja harus berdasar konsensus nasional yang dicapai secara demokratis. Dicapai melalui musyawarah yang demokratis. Dan dengan penerapan yang adil. Dan berbatas waktu yang jelas. Jadi tidak hanya diputuskan secara sepihak oleh negara. Terlebih ketika DPR pembuat undang-undang yang sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara yang tertinggi tidak bisa lagi dipercaya sebagai representasi seluruh rakyat. Karena keputusan mereka sering tidak kongruen, tidak sama dan sebangun dengan aspirasi rakyat. Gitu. Jadi penundaan hak asasi manusia atau pengurangan dalam penerapannya, katakanlah ditunda sedikit, gitu, hanya boleh jika berdasar kesepakatan bersama setelah melalui musyawarah yang benar dan adil, dan pelaksanaannya pun, pelaksanaan dari kesepakatan itu haruslah seadil-adilnya dan ada batas waktu yang jelas yang sudah ditentukan sedari awalnya.